Bomber Vietnam ancam skuad Garuda, skema timnas Indonesia ke putaran ketiga dramatis. Punggawa Garuda yang patut diapresiasi melawan Irak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PD Salib Timnas Indonesia Bomber Vietnam buka ancaman. Kabar menarik datang dari bomber timnas Vietnam Nguyen Thanh Linh yang semakin percaya diri menyalip timnas Indonesia usai membawa timnya meraih kemenangan atas timnas Filipina. Sebagaimana diketahui, Vietnam membuka asa untuk lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni setelah mencatatkan kemenangan dengan skor ketat 3-2 atas Filipina di Stadion Maidin. Pencetak brace di laga ini, Nguyen Thanh Linh menyatakan peluang mereka untuk lolos dari putaran kedua sekarang sama besar dengan Indonesia. Peluang Vietnam sempat mengecil ketika menelan 2 kekalahan dari Indonesia, baik saat kandang maupun tandang pada Maret lalu. Tetapi kemenangan atas Filipina membuat mereka kini mengumpulkan 6 poin, atau hanya tertinggal 1 angka dari timnas Indonesia. Hanya saja, Vietnam akan menjalani pertandingan yang tidak mudah karena di laga terakhir harus bertandang ke markas Irak di Basra. Kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk menyalip timnas Indonesia. Thanh Linh sendiri mengaku Vietnam akan menghadapi laga yang sulit di kandang Irak. Namun, ia tidak ingin membuang kesempatan untuk meraih hasil positif demi mewujudkan ambisi lolos ke putaran ketiga. Pertandingan melawan Irak sangat sulit karena kami harus bermain tandang. Vietnam harus mempersiapkan diri dengan baik. Peluangnya masih cukup jelas sekitar 50-50. Karena kami hanya tertinggal 1 poin dari Indonesia, ujar Thanh Linh. Menariknya, striker veteran Vietnam tersebut mengakui bahwa pelatih anyar mereka yakni Kim Sang-sik telah memberikan motivasi kepada para pemain. Sama seperti Sintayong yang berasal dari Korea Selatan, sikap tegas Kim Sang-sik telah mengembalikan performa Vietnam hingga mengancam skuad Garuda. Punggawa Garuda yang patut diapresiasi lawan Irak. Pertama, Rizky Ridho. Dipercaya sebagai starter dan bertarung sampai detik-detik terakhir, Rizky Ridho harus jatuh bangun menahan gempuran penyerang-penyerang Irak. Kendati demikian, bek Persija Jakarta tersebut terlihat mulai menunjukkan kematangannya. Formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Sintayong tak hanya membuat Rizky Ridho harus berjibaku, tapi juga menuntutnya untuk maju jauh ke depan ketika melancarkan serangan balik. Meski ditinggal Jordi Amat lantaran kartu merah, performa Rizky Ridho patut diacungi jempol lantaran mampu fokus selama 90 menit. Kedua, Tom Haye. Peran gelandang bertahan sekaligus penyerang dilakoni oleh Tom Haye dengan sangat baik. Tak hanya tangkas membagi bola dari kaki ke kaki, umpan terobosan juga sangat memanjakan pemain depan. Dalam keadaan tertekan, playmaker 29 tahun ini bahkan sampai harus turun jauh ke bawah guna memberikan bantuan kepada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Tom Haye juga beberapa kali harus berduel dengan para gelandang Irak guna memutus aliran bola kepada striker andalan mereka, yakni Ayman Hussein. Sayangnya cuaca panas membuat Tom Haye tak mampu bermain hingga laga usai dan harus beradaptasi lebih di pertandingan berikutnya. Ketiga, Ragnar Oratmagun. Ribuan pendukung timnas Indonesia memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menahan nafas ketika Ragnar Oratmagun berlari kencang menggiring bola sampai ke kotak penalti Irak. Bisa dibilang momen pada menit ke-78 tadi merupakan peluang terbaik timnas Indonesia. Ragnar tampil penuh, tak tergantikan sepanjang pertandingan. Meski tidak mencetak gol, setidaknya penyerang 26 tahun ini beberapa kali merepotkan lini belakang singa Mesopotamia. Vietnam mengancam skema dramatis timnas Indonesia meluap. Skema timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dramatis usai Vietnam menang atas Filipina.
Malahan ada 3 skenario yang bisa mengantarkan timnas Indonesia menemani Irak sebagai perwakilan grup F yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua itu akan ditentukan pada laga pamungkas grup F pada 11 Juni 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua dengan 7 poin. Vietnam yang menang 3-2 atas Filipina semakin mendekati Garuda di peringkat ketiga dengan 6 poin. Sedangkan Filipina sudah dipastikan gugur karena tak beranjak dari posisi keempat dengan 1 poin. Dengan begitu, kini timnas Indonesia bersaing ketat dengan Vietnam untuk merebut status runner-up di grup F. Untuk mengamankan posisi tersebut, skuad Garuda wajib menang atas Filipina di laga pamungkas. Dengan kemenangan, timnas Indonesia akan memiliki 10 poin. Vietnam sendiri maksimal hanya bisa merebut 9 poin saja jika menang atas Irak di partai penentu. Di lain sisi, timnas Indonesia masih bisa lolos jika imbang dan hanya memiliki 8 poin saja. Syaratnya, Vietnam tidak boleh menang saat melawan Irak. Jadi skenario ini tergantung dengan hasil Irak versus Vietnam. Menariknya, skuad Garuda juga masih bisa lolos jika kalah di SUGBK saat menjamu Filipina nanti. Syaratnya, tentu Vietnam harus kalah dari Irak. Dengan begitu, nantinya timnas Indonesia memiliki 7 poin. Vietnam hanya memiliki 6 angka seperti sekarang ini. Kendati demikian, pasukan Sintayong wajib menang tanpa bergantung dengan tim lain guna mengangkat mentalitas para pemain serta mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda.